mana tahukah kalian? Tahukah pian-pian seberataan apa daripada hikmah kita mencintai daripada para habaib? Diriwayatkan di dalam hadis At-Tirmidzi daripada hadis, apa kata beliau? Sekira kada salah, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi an Nasr bin Ali Al-Jahdami, haddatsana Ali bin Ja'far As-Sadiq, haddatsana akhi Sayyidina Al-Imam Musa Al-Kadhim, wa haddatsana an Abi Ja'far As-Sadiq, wa haddatsana an Al-Imam Muhammad Al-Baqir, wa haddatsana Abi Ali Zain Al-Abidin As-Sajjad, wa haddatsana Al-Imam Al-Husain Asy-Syahid, wa haddatsana Al-Imam Ali ibni Abi Talib an jaddihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Man ahabbani, barang siapa yang mencintai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahabba hadaini, dan mencintai daripada Al-Imamul Hasan dan Al-Imamul Husain, wa ummuhuma, dan mama daripada keduanya yaitu adalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, wa abahuma, yaitu adalah Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah, maka mereka akan bersamaku satu derajat denganku di hari kiamat nanti. Jadi para habaib dan juga para syaraib ini adalah seperti tiket untuk kita seberataan biar kita bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya tiket berarti kita harusnya berbahagia dengan mereka, bukannya kita menghiri daripada mereka. Adakah kira-kira orang yang hiri dengan secarik tiket? Artinya ikam nah hari ini nah dapat tiket umrah. Adakah kira-kira menghiri? Hiri lon tiket. Kada mau. Inya pasti senang dengan tiket-tiket itu. Karena ini adalah ahlul bait, adalah hadiah daripada Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila kita mencintai mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita semua tiket satu derajat atau satu komplek dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita wah ini senang dengan tiket kepada umrah, dengan tiket yang daripada tulak daripada haul sana haul sini, tetapi bagaimana dengan tiket yang mana di hari itu semua umat merasakan kepanasan, kegelisahan, gundah gulana, dan mereka-mereka yang mencintai daripada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari itu meminum daripada telaga Al-Kautsar dengan yadihis syarif radhiyallahu anhum ajma'in. Untuk mempersingkat waktu, ulun kada berbanyak-banyak daripada hari ini. Jadi di zaman wahini ini banyak orang yang hiri lawan tiket. Kenapa hiri lawan tiket? Kenapa gerang? Ini sudah kata diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas. Ini memang sebenarnya sudah terjadi daripada zaman dahulu. Apa kata Sayyidina Abbas ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dan Hakim fil Mustadrak. Apa kata beliau? Inna Quraisyan idza laqiya ba'duhum ba'dan laquhum bi bishrin hasanin. Para Quraisy ketika mereka bersama-sama mereka merasakan senang, tenang, bepanderan situ sini, yang mana mereka itu adalah seakan-akan apa? Bahagia seberataan. Tetapi kata beliau apa? Wa idza laquna ahlul bait, apabila bertemu dengan kami ahlul bait, apa kata beliau? Laquna biwujuhin la na'rifuha, maka mereka akan memberikan muka kepada kami yang mana muka itu masam kalau bahasa kita wahini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar dari ucapan Sayyidina Abbas ammuhu, apa kata beliau? Faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah ketika itu marah. Ghadaban syadida, sangat marah ketika mendengar perkataan Sayyidina Abbas tadi itu. Apa kata beliau? Walladzi nafsi biyadihi la yadkhulu qalba rajulin al-iman hatta yuhibbukum lillahi wa li rasulih. Kata beliau, demi diriku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Tidak akan masuk ke hati seseorang sebuah iman. Kenapa? Apabila mereka tidak mencintai daripada ahlul bait. Apabila kata beliau hatta yuhibbukum lillahi wali rasulih, sehingga mereka mencintai kalian wahai ahlul bait dan mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sehingga mencintai kalian karena Allah dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman ini kita sering mendengar di medsos sana, medsos sini, daripada orang yang mencela daripada ahlul bait, yang mana janganlah kita merasa itu apa ngarannya, itu tuh sudah terjadi fenomenanya dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu miskin, mereka itu kesian, mereka itu tidak akan mendapatkan daripada anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa tiket tadi nanti di hari kiamat. Wal'iyadzubillah. Sedangkan mereka yang mendapatkan tiket tadi, mereka akan bersenang-senang di akhirat nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bang, kami ini ahwal, kami ini jaba, masa kami ini bisa mendapati daripada makam yang tinggi itu? Bisa. Dengan apa? Dengan mencintai daripada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan berkecil hati gara-gara kita misalkan bukan ahlul bait. Kita harusnya berbangga-bangga walaupun bukan ahlul bait, tetapi kami adalah orang-orang yang mencintai daripada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi polemik yang kita sekarang ini lihati, yaitu adalah polemik namanya polemik kesesatan. Ini adalah polemik rasisme dan juga polemik daripada apa ngarannya, diskriminasi. Apa itu namanya rasisme dan diskriminasi? Rasisme itu adalah suatu perbuatan yang memperlakukan seseorang atau kelompok. Seseorang atau kelompok secara berbeda-beda yang tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang itu atau kelompok itu, dan juga diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi itu adalah apa? Suatu perbuatan yang memperlakukan seseorang secara berbeda-beda. Mirip ya artinya. Yang intinya adalah apa? Ini tadi rasisme adalah umumnya bermakna diskriminasi terhadap suatu ras atau etnis. Nah kayak apa sarahnya? Jadi nah kayak ini adalah suatu daripada fitnah akhir zaman, yang mana dimulai dengan membeda-bedakan ikam orang Arab, ikam daripada orang luar sana, dan kami adalah orang pribumi. Ini adalah kata-kata racun yang bisa kita laporkan kepada polisi, kepada pihak yang berwenang, karena mereka
rasisme kepada kita. Karena semua daripada kita mempunyai KTP yang berwarga negara Indonesia. Kalau ada yang berani memetak-metak itu, maka akan kita laporkan orang-orang seperti itu. Karena ini namanya mendiskriminasi. Mungkin hari ini mengatakan Ikam orang Arab, bulikan. Tetapi suatu hari nanti kita akan berbicara, kami orang Banjar, kami orang Kalimantan, orang-orang Bugis, orang-orang Jawa, pulang sana. Iyakah? Itu namanya adu domba. Hari ini kalian mengatakan pulang wahai orang-orang Arab. Besok kalian akan bilang orang Bugis, orang Dayak, orang Jawa pulang dari negeri kami, Kalimantan. Pecah akhirnya. Besoknya nanti berbicara lagi, kami orang Banjar, Ikam orang Martapura, Bapak ke Banjar. Yang boleh daripada berusaha di sini hanyalah orang Banjar, orang Martapura kada boleh. Besoknya lagi orang Batu Licin akan berkata, Ikam wahai si fulan dari Pelehari Bapak ke sini, kada boleh bobohan Ikam ke sini karena bobohan Ikam bukan daripada orang Batu Licin. Bahayakah kadakah seperti ini? Ini ngarannya ujaran kebencian. Ini kalau kita berikan, kita larut-larutkan, maka akan sangat berbahaya. Maka dari itu orang-orang yang di TikTok, orang-orang yang di medsos, apabila ada diskriminasi dan rasisme, laporkan, tangkap, dan dipenjara. Biar jarak. Jelaskah kadakah? Maka dari itu ulun himbau para habaib-habaib, perkuatlah juga diri mereka dengan ilmu, bahkan dengan jabatan, bahkan dengan kekuasaan. Dan Hakim dan Tabrani, apa kata beliau? An-nujumu amanun li ahli sama wa ahlu baiti amanun li ummati. Jadi orang yang mengusik daripada habaib berarti mereka mengusik daripada keamanan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia kita sekarang ini sudah hancur. Tidak ada lagi pasaknya kecuali para habaib yang dinaskan daripada hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya anggap dunia itu dua tihang, sebuting tihang sudah hancur. Yaitu adalah kita lihat di gunung-gunung sudah kita bobol. Daripada usaha ini, usaha itu, maksiat di merajalela di mana-mana, itu sudah sekarang ini sudah hancur. Apalagi kalau ditambah kehancurannya dengan satu pondasi yang bernama Ahlul Bait, maka kiamatlah dunia ini. Hum amanun li ummati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja kata beliau adalah bintang di langit itu adalah untuk memberikan keamanan kepada langit, maka ahlu baiti
yaitu adalah bintang-bintang yang memberikan keamanan bagi daripada bumi kita ini, bagi daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita alhamdulillah hadiri acara haul-haul seperti ini. Bahkan elangi jangan yang hanya yang meninggalnya saja, elangi yang hidup-hidupnya pun. Minta doa kepada mereka, minta gambaran daripada mereka, minta musyawarah kepada mereka, sehingga kita menjadi orang-orang yang aman di dalam dunia ini. Alhamdulillah. Ini biplah nang kesah nang nasab-nasab nih biplah. Bepander artinya Abdullah ke Ubaidillah. Nang hitung-hitung aja, inya ngaran kuitannya Usman kah? Siapa sebutnya? Sarman kah? Kan di daerah menyambut-nyambut. Sarman kah Usman kah? Sarman kah Usman kah? Ini Abdullah Ubaidullah sedikit aja ianya. Inya sama mannya aja. Kan di daerah menyambut-nyambut. Karena kita tidak mau daripada kekacauan. Ulun lawas mahadang daripada momen-momen seperti ini sebujurnya. Karena kalau ulun ceramah bila ada bulan Maulid tentang Rasulullah atau acara-acara yang tetapi acara Ahlul Bait hanya hari ini, maka dari itu hendak ulun papak sedikit. Yang seikongnya lagi, artinya Habib itu nakal-nakal. Kada sama lawan pada tuannya. Berarti lain itu tes DNA. Ikam anak beberapa kali masuk penjara dan tidak sama sepertimu. Kami tidak berbicara. Teslah DNA anak Ikam. Apakah bujur anak Ikam? Nah, kuitan kada narkoba, anak narkoba berapa kali masuk penjara? Tes DNA anak Ikam toh, bujurkah? Kadakah? Kalau kita berbicara nasab, berikan kepada ahli nasab. Kalau kita berbicara kedokteran, berikan kepada para dokter. Tetapi apabila kalian berbicara tentang ilmu syariah, maka berikanlah kepada ahlus syariah. Apa kata madahibul arba'ah di dalam nasab seseorang? Contohnya, Adul kelas 2 SMP, maha milih daripada Allah yang kelas 2 SMP juga, tetapi di luar nikah. Apa hukumnya itu? Secara tes DNA itu adalah anak Adul. Tetapi secara syariat itu adalah anak kambang. Iya kalau aparat negara yang jadi DPR ada, yang jadi ini ada, yang patuh kepada polisi ada, yang patuh tentara ada, kita gawe. Yang di mana aja, yang di peliharinya kah, yang di berabainya kah, yang di mananya kah? Kalau berani mengusik daripada ketenangan umat Islam, umat daripada warga negara Indonesia. Saya mempunyai hak sebagai orang warga negara Indonesia. Habib-habib di sini mempunyai hak sebagai warga-warga negara Indonesia.
Apabila didiskriminasi dan juga dirasisme, maka kita laporkan. Ulan ada melihat pipe daripada tahun 2008 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani tentang rasisme dan ini. Kita godok itu. Itu hukumannya penjara sekitar 4 sampai 5 tahun. Coblosakan. Kada tahun ini, beberapa tahun akan datang, kita jebolkan mereka ke penjara. Karena mereka mendiskriminasi ngarannya. Nanti akannya berbahaya. Ikam orang Madura kada boleh begawi di Batu Licin. Ikam orang Jawa pulihkan ke Jawa. Kami asli orang sini aja yang boleh begawi. Orang Bugis pulihkan ke nasab, tetapi adalah dengan ini ketika kata syariat. Perhatikan 5 sesuatu yang hendak mencatat-catat yang kada Bapak juga. Apanya? Mana sebuting lagi nah? Selembaran ulun nih. Gugur kah? Hah? Di bawah buku. Nah, jadi nyaman. Ulun main data, ulun kada tujuh bina kartu main data tuh hafal ya. Seseorang sabit atau tetap nasabnya kepada abahnya, dan yang anak kepada abahnya atau yang abah ke anaknya dengan 5 sesuatu. Dengarkan, ini secara ilmu syariat. Kalau secara DNA tadi sudah kita jelaskan, bilangnya pas DNA-nya berarti itu anak Dul. Tetapi secara syariat satu dulu. Yang pertama adalah kita mensabitkan nasab itu kepada anaknya atau kepada abahnya adalah bil firas ngarannya di dalam ilmu fikih itu. Apa arti bil firas itu? Artinya adalah pian siapa man kira ngaran pian? Rusmandi. Bapak Rusmandi setahun sudah ke Jawa. Datang-datang ternyata anak umur 2 bulan. Apa secara hukum syariat anak sidin tadi itu? Apakah dites DNA? Tidak perlu. Ini ngarannya bil firas, yaitu adalah bini sidin itu adalah di bawah tanggung jawab sidin dengan yang bernama akad nikah. Artinya ini adalah anak daripada bini sidin yang resmi tadi itu, yang mana sidin abahnya. Berarti anak sidin tadi itu adalah apa? Yathbutu bil firas, yaitu adalah bil akdiz zauj, bi akdiz zuwaj. Dengan akad. Di situ ada khilaf baina ulama, kada membahas masalah khilaf ulama itu antara bil wata dengan bil akad, kada paham jawaban pian. Terus lagi. Yang kedua adalah bil iqrar. Nah, apa bil iqrar ini nah? Bil iqrar atau bil iqrar lah. Jadi bil iqrar itu kalau zaman ini pipai nyaman model tah napa. Kalau zaman bahari, kalau orang kada hendak mengakui anak, diandak ke higa masjid. Set diandak ke higa masjid ini kada tahu nih anak siapa nih. Karena di higa masjid subuh ada di lampu tengah
di sisi hakim sana. Jadi karena hakim mengatakan berarti karena ada kesaksian ini anak Paloi, maka ini memang bujur anak Paloi. Siapa dalilnya? Yaitu adalah saksi daripada paman nang tadi itu. Itu ngarannya adalah bisyahadah, dengan kesaksian. Yang keempat adalah dengan istifadah, yaitu adalah dengan ketenaran. Jadi di sini adalah pian beb, anak saya beb, anak Habib Hanafi. Ini seberataan di sini tahu lebih anak pian, anak Habib Hanafi. Sebahagian nang jelas-jelas saja. Habib siapa? Maulad Dawilah misalkan. Habib Maulad Dawilah. Ini orang yang di Batu Licin ini tahuan kah kadakah Habib Maulad Dawilah itu anak Habib Mukhtar? Tahuan kala? Sekalinya ada orang Banjar mengeramputiakan, artinya dusta itu jar. Ini hanya datang, bukan itu artinya. Habib Maulad Dawilah itu bukan anak Habib Mukhtar. Orang tadi itu gila kabungal kah? Orang lain kampungnya Arau menyalahkan, maka itu ngarannya bungol. Karena bukan lain kampung situ menyalahkan orang. Begitu juga mereka-mereka yang sekarang ini. Mereka mengatakan adalah Ubaidillah itu bukan anak daripada Ahmad. Sedangkan mereka bukan daripada orang-orang Yaman. Yang mana orang Yaman semua daripada mereka tahu bahwasanya Ubaidillah itu anak siapa? Anak Ahmad. Yang menyalahkan itu berarti kada pintar. Artinya tidak tercatat di nasab. Ini bukan masalah tercatat atau tidak tercatat. Ini adalah namanya min babil istifadah. Daripada bab kemasyhuran kampung situ. Turun temurun 1100 tahun sudah, atau sekitar 800-900 tahun tidak ada orang yang menyalahkan atau menafikan daripada nasab Imam Ubaidillah kepada Imam Ahmad Muhajir. Sekalinya orang nang hanyar bau napa jorang tuh? Anak kemarin sore berbicara dengan nasab orang yang sudah ribuan tahun, bukan hanya ratusan, bukan hanya ribuan, tetapi sudah jutaan, miliaran orang Hadramut mengakui bahwasanya Ubaidillah itu anak Ahmad. Arau orang daerah mana itu menyalahkan? Tahu kada? Napa kada? Karena tidak ada. Kata ulama, bukan setiap sesuatu tidak ada itu atau tidak disebutkan itu tidak ada. Bisa kada ingat waktu menulis. Artinya jangankan nang ibaratnya kan tuh menulis kitab nasab nang ribuan orang na ditulis tuh. Anak kemanakan aja nah berapa ikung bisi anak mbah kada tahu. Artinya aku tahu lah anak kemanakan tuh artinya anaknya sebulan. Arah sekali di anu itu tinggal 2-3 ikung. Iya kah? Mungkin aja karena mereka memang tidak berjanji di dalam syarat kitab itu bahwasanya aku menulis semua daripada anak-anak mereka. Tidak. Mereka cuma mengetahui daripada apa yang mereka ketahui, maka akan mereka sebutkan. Artinya bipeh ini itu zaman bahari itu tahulah mencari kabar tuh ngalih kadanya nang wah ini bang ke TikTok macam-macam. Perlu orang berkuda, perlu orang pakai himar, perlu orang ini perjalanan nang seharusnya sejam 2 jam aja kalau bahari itu berhari-hari. Maka dari itu hendaknya apa? Mereka itu belajar lagi tentang hukum syariat yang mana mereka Sadah Bani Alawi itu mereka itu sabit bukan hanya dengan firash, bukan hanya dengan daripada tadi itu apa? Syahadah, bukan hanya daripada apa? Dengan ikrar, tetapi juga bil istifadah. Hanya terakhir ada ngarannya babul qafiyah. Babul qafiyah. Inilah orang yang wahine nang tes DNA itu adalah martabatnya. Tes DNA itu ngarakan. Tes DNA itu martabatnya adalah nomor 5. Bukan nomor 1. Artinya kayak paman tadi tuh.
anak tadi tes DNA lain dari siden kah? Amonnya selama itu bini siden, maka itu adalah anak siden. Enggak, terus lagi. Nah, anak bini dude. Ya Allah beb. Enggak, bil qafiyah tuh ya. Apa geram bil qafiyah? Bil qafiyah itu adalah ini cerita asli. Yaitu adalah Sayyidina Usamah bin Zaid dan Sayyidina Zaid. Jadi beliau itu adalah orang yang kalau melihat berbeda. Artinya nang anak putih, nang anak hirang, nang abah putih. Jadi banyak daripada sahabat-sahabat yang mengatakan mungkin si Usamah itu bukan anak Zaid. Rasulullah tahu ini dengan syariat ini adalah anak Zaid. Jangan berani berbicara sehingga suatu hari mereka Usamah bin Zaid dan Sayyidina Zaid tidur di masjid. Imbah itu muhabubuhannya betukup lawan rida atau lawan selimut. Datang Qaif itu adalah ahli daripada menghubungkan nasab dengan telapak batis. Itu ngaran Qaif dengan telapak batis. Maka dari itu ketika melihat daripada batis Sayyidina Usamah dan daripada batis Sayyidina Zaid mengatakan bahwasanya ma asbaha birajlaihima. Artinya apa? Bahwasanya dua batis keduanya ini sangat-sangat mirip. Akhirnya terbukti bahwasanya mereka ini adalah daripada berdua beranak. Nah, jadi hukum daripada DNA itu adalah kata ulama masuk di Qaif ini. Masuk di Qaif ini atau peribahasanya dengan apa tadi tuh? Dengan tebak-tebakan. Nah, peribahasanya tuh, tapi tebak-tebakan dengan ilmu. Kada ada DNA macam-macam. Enggak. Jadi ini adalah fatwa dari Majma'ul Fiqhil Islami di Mekah. Jadi ini Majma'ul Fiqhil Islami di Mekah ini tahun beberapa puluh tahun yang lalu itu digelar muktamar ulama yang sangat besar. Di situ bukan hanya ulama ahli sunnah, bahkan ulama bebuhan Wahabi dan seluruh dunia pun hadir. Apa kata mereka tentang? Nah, ini ulang ada mendengar di medsos salah. Apa jar? Tes DNA bahasa Arab napa? Itu bahasa kalua. Tes DNA salah sudah. Lidurriyatin Nabi wajib. Ente ngomong apa itu hadis apa? Ngomong apa sampean? Ates DNA. Orang Arab manapun gak ada tahu ates DNA. Itu adalah orang apa? Orang kalua. Artinya orang kada tahu. Jangan menyambut orang kalua kada tahu lah. Kisahnya aja. Karena kada disambat kan artinya orang kalua bipajar. Kada. Jadi bahasa Arabnya tes DNA itu ya salah sudah. Menyalahkan orang. Menyalahkan orang bipe. Seorangnya salah. Ngarannya adalah al-basmah al-wirathiyah. Itu bahasa Arabnya. Al-basmah al-wirathiyah, yaitu adalah tes DNA. Apa kata beliau? Di sini ada beberapa hukum yang ulun ringkas saja. Yang pertama dulu, tes DNA apabila ada kriminalis. Apabila ada kriminalis, maka tes DNA itu dianggap oleh syariat. Artinya kalau peribahasanya di TKP itu ketika membunuh itu ada peribahasanya dikumpang daripada apa karena lading itu ada sidik jarinya. Maka itu di bab kriminalisasi atau kriminal itu hukumnya boleh. Tetapi kata Majma'ul Fiqh inilah bukan ulun lah, ini ulama sedunia mengatakan. Tetapi kalau untuk apa ya? Untuk kesehatan nasab. Nah, untuk kesehatan nasab maka itu tidak boleh. Apa aja di sini? La yajuzu syar'an. Tidak boleh secara syariat. Istikhdamul i'timad al-basmah 'alal wirasiyah. Artinya kada boleh kita memakai daripada tes DNA apabila tentang apa? Tentang menentukan keturunan. Ini anak ikam kah? Anak kada kah? Anak adul kah? Anak kampang kah? Bilanya anak kampang, tetap anak kampang walaupun tes DNA 1000 kali. Tetap anak kampang. Kada boleh Jersiden. Tentang apa? Tentang daripada masalah nasab.
Enggih, imbah itu pulang sini Pak, wajibu 'alal jihadil mukhtassah man'uhu, dan wajib bagi orang-orang yang berwenang untuk melarangnya, wa fardul uqubat az-zajirah, dan menyangsi daripada orang-orang yang mengatakan bahwasanya harus tes DNA, harus ditangkap siapapun. Dajjal, kalian pulang. Besok kalian bukan orang Kalimantan pulang. Besoknya kalian bukan orang Batulijen pulang. Besoknya kalian bukan orang Banjar pulang. Allah, kita laporkan dan kita tangkap dan kita masukkan ke penjara itu, Beb. Jangan tahu-tahu pokoknya. Ada yang oleh di PR, Beb. Patuh yang oleh bubuhan polisi-polisi. Hah? Bubuhan apa ngarannya toh? Nang biasanya nang bela-bela toh. Apa ngarannya? Nang wani hangit banyak yang lebih. Tangkap. Pokoknya jangan juga, Beb. Penjarakan sesuai daripada hukum negara. 4 tahun penjara. 4 tahun penjara.
Aduh, cukup ya sudah. Ya mudah-mudahan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang daripada memintarkan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan yang menjadikan kita ini nanti satu tiket dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu derajat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti, seperti mana orang kepanasan di mana-mana dan kita berada seperti di bawah naungan terpal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita daripada rezeki yang banyak, daripada harta yang banyak. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada anak-anak kita salihin, anak-anak yang ulama, anak-anak yang mencintai Ahlul Bait, anak-anak yang mencintai Rasulullah, anak-anak yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menambah daripada iman kita, menambah daripada takwa kita, menambah daripada mahabbah kita, menambah daripada khusyuk kita, menambah daripada ketakutan kita, menambah daripada pengharapan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi ulah. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhara ila wajhi rasulikal karim warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim ya Allah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.